Baik, dari jurnal Frontiers in Plant Science dengan judul Plant Cell Walls Dynamics and Wall-Related Susceptibility in Plant Pathogen Interaction, saya mengambil permasalahan dari paragraf yang sudah diterjemahkan, yaitu dinding sel merupakan penghalang yang perlu ditembus patogen untuk mengkolonialisasi jaringan tumbuhan. Sementara nektrof jamur secara ekstensif merusak integritas dinding sel melalui aksi gabungan enzim pendegradasi. Jamur biotrofik memerlukan degradasi dinding sel yang lebih terlokalisasi dan terkendali agar dinding sel inang tetap hidup dan memanfaatkan struktur makanannya. Nah, dari paragraf ini saya mengambil permasalahan yaitu bagaimana tumbuhan menyesuaikan komposisi dan struktur dinding sel ketika diserang patogen. Nah, untuk solusi dari permasalahan berikut, saya sudah menemukan jurnal yaitu Journal of Experimental Botany dengan judul Plant Cell Wall Structure and Dynamics in Plant Pathogen Interaction and Pathogen Defense yang sudah diterjemahkan, yaitu pembentukan papila di lokasi infeksi. Struktur-struktur tersebut menunjukkan pengendapan berfokus dari polimer dinding sel kalosa yang berinteraksi dengan selulosa untuk membentuk jaringan 3 dimensi di lokasi penetrasi jamur. Kombinasi pencitraan dan perlakuan CWDM menunjukkan bahwa fungsi utama kalosa dalam resistensi penetrasi mungkin adalah penyegelan nanopori dinding sel untuk menghalangi masuknya CWDM. Papila juga dapat mengandung berbagai senyawa felonik dan tionin yang menunjukkan aktivitas antimikroba atau mengakumulasi hidrogen peroksida yang mungkin menyebabkan penguatan dinding sel melalui ikatan silang protein dan fenolik. Selanjutnya, selain membatasi lokasi infeksi, kalosa juga penting untuk membatasi pergerakan patogen antar sel melalui plasmodesmata sehingga penutup jalur si plasma bagi patogen dan protein efektornya. Selanjutnya, eh, dengan menggunakan serangkaian antibodi monoklonal antiglikana, perubahan jumlah arabinosa dapat dikaitkan dengan peningkatan kelimpahan protein arabinogalaktan atau AGP di lokasi kontak patogen. Fungsi tambahan AGP adalah peningkatan C2+ ion dalam materi yang bergantung pada pH, yang mungkin mewakili mekanisme penyimpanan dan pelepasan sejumlah besar C2+ sebagai pembawa pesan kedua saat patogen terdeteksi. Alkalisasi apoplastik serta masuknya C2+ ion merupakan respon pertahanan awal tanaman terhadap persepsi patogen dan telah terbukti mempengaruhi modifikasi dinding sel. Saya juga menemukan solusi lain dari jurnal Frontiers in Plant Science dengan judul The Role of the Cell Wall in Plant Immunity yang sudah diterjemahkan, yaitu ETI atau Effector Triggered Immunity, atau dalam bahasa Indonesia imunitas yang dipicu oleh efektor, sering dikaitkan dengan kematian sel lokal yang disebut respons hipersensitif yang berfungsi untuk membatasi penyebaran tahap serangan mikroba yang lebih progresif ini. Oleh karena itu, fitur penting PTI atau Pump Triggered Immunity adalah kemampuan untuk merasakan menular diri dan bukan diri, sedangkan untuk ETI kemampuannya untuk mendeteksi modifikasi yang dimediasi mikroba yang disimpulkan pada titik-titik kerentanan di dalam inang. Dengan menjaga titik-titik lemah ini atau bahkan menyiapkan umpan untuk membingungkan penyerang, ETI merupakan jaringan pengaman yang efisien untuk infeksi yang lebih lanjut.